bahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Kembali lagi pemirsa bersama kami di Pagi Seru, ulas berita no kako-kako. Nah selanjutnya pemirsa, ini ada berita dari Yogyakarta, ribuan santri turun ke jalan sebagai bentuk proses menolak peredaran minuman keras karena telah memicu rangkaian insiden penusukan dan penganiayaan santri di daerah istimewa Yogyakarta. Nah ini dilansir dari CNN Indonesia, akhirnya polisi ini mengungkap itu. Nah, atas dasar ini juga masih dikaji lagi dan ternyata sudah ada 7 pelaku yang sudah ditangkap seperti itu pemirsa. Dan ini juga kalau melihat sebenarnya insiden penusukan ini bisa jadi menjadi salah satu upaya salah sasaran yang dilakukan oleh para pelaku seperti itu. Nah, nahasnya memang ini ya dari para pelaku yang ada sudah ditangkap dan sudah dimintai keterangan seperti itu. Atas dasar hal ini akhirnya memang ribuan santri itu turun gitu kan untuk melakukan aksi protes terhadap kejahatan yang memang dilakukan oleh beberapa orang ini seperti itu dan meminta seperti itu ya kepada kepolisian juga untuk benar-benar meniadakan minuman keras seperti itu. Terlebih memang kan atas dasar minuman keras ini juga bukan hanya merusak logika, ini juga banyak merusak hal-hal yang harusnya seperti itu ya ini bisa berjalan dengan baik seperti itu. Nah ini pemirsa kalau ngomong-ngomong tentang minuman keras ya sebenarnya banyak madorotnya atau sebenarnya banyak sekali ketidakbermanfaatannya yang memang dirasakan seperti itu. Di samping beberapa orang yang merasa bahwa minuman keras itu dapat membuat kita lebih berstamina, lebih bersemangat atau bisa meluapkan masalah. Tapi kadang kita tidak memikirkan gitu kan dampak dari minuman keras. Tentunya kita ketika meminum minuman keras gitu kan dengan kadar alkohol yang cukup tinggi itu bisa menghilangkan kesadaran. Dan ketika manusia itu kehilangan kesadaran gitu kan, ia akan mudah ataupun akan tadi ya melakukan hal-hal yang mungkin gitu kan ini tidak difikirkan secara matang dan salah satunya berbahayanya jika gitu kan hal yang dilakukan tersebut membahayakan orang lain seperti itu. Ya seperti ini yang terjadi. Akhirnya satu santri itu tertusuk dan yang satunya itu luka lebam seperti itu ya. Sebenarnya ini bukan hanya berdampak pada santri, pada siapapun itu. Jadi intinya kalau semisal minum minuman keras gitu kan, ini hendaknya mungkin bisa dapat dibatasi. Selain tadi merusak kepada logika, itu juga merusak kepada kesehatan. Ada banyak sekali gitu kan penelitian-penelitian yang memang dilakukan yang akhirnya menghasilkan bahwa memang pada dasarnya minuman keras tuh mengganggu kepada tadi kesehatan dari organ manusia seperti itu. Nah pemirsa, dari berita tentang ribuan santri yang melakukan protes usai 2 santri ini dikeroyok dan juga ditusuk oleh beberapa oknum yang dan kutip mabuk. Selanjutnya ini berita tentang cuaca.
Siapa nih pemirsa yang akhir-akhir ini merasa masih panas banget gitu ya. Bahkan kemarin juga cukup mencengangkan bahwa ada di beberapa tempat di Indonesia, di beberapa wilayah gitu. Ini suhunya mencapai 38 derajat seperti itu. Wow, ini cukup panas sekali gitu ya. Mengingat ini kan udah masuknya bulan-bulan musim hujan seperti itu. Namun pemirsa, ini dari BMKG memprediksi baru nih soal La Nina di Indonesia. Salah satunya ini memastikan La Nina akan terjadi di tahun ini. Dan ini menjadi salah satu alasannya kalau semisal sekarang nih kita panas, kemudian juga angin kencang. Nah, sementara itu sebenarnya La Nina ini masih dipastikan terjadi tahun ini, tapi untuk mengonfirmasinya perlu waktu. Dan fenomena La Nina ini biasanya ditandai dengan curah hujan tinggi serta angin kencang dibanding hari-hari biasanya. Nah, mungkin juga pemirsa masih bingung terkait dengan apa sih memang dampak dari La Nina tersebut seperti itu. Karena kan itu kan hanya yang dirasakan saja ya. Salah satunya tadi ada angin kencang, kemudian juga curah hujan yang cukup tinggi. Nah, ini dilansir dari CNN Indonesia juga nih ya. Menurut BMKG, saat fenomena La Nina ini berlangsung, sebagian wilayah di Indonesia akan mengalami peningkatan curah hujan setinggi 20 hingga 40%. Dan ini terjadi pada periode Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, dan juga November. Sedangkan pada periode Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, sebagian wilayah barat Indonesia ini akan mengalami curah hujan karena pengaruh angin monsun. Nah, selama fenomena La Nina ini nih, ada sejumlah bencana yang berpotensi terjadi. Secara umum, bencana-bencana tersebut ini berkaitan erat dengan hidrometeorologi. Dengan peningkatan curah hujan saat La Nina, kemungkinan nih pemirsa, bahwa bencana yang terjadi adalah banjir bandang, kemudian tanah longsor, angin kencang, puting beliung, bahkan badai tropis. Nah, sebenarnya kalau kita melihat juga Indonesia ini kan punya 2 musim. Nah, biasanya di bulan tadi ya pancaroba di Oktober sampai nanti di bulan Maret, ini memang kita selalu ada di musim penghujan seperti itu. Tapi kalau semisal yang kita lihat saat ini curah hujan masih belum intens ya, intensitasnya belum cukup sering. Namun tadi panas, kemudian angin gitu kan yang cukup kencang. Nah, kemarin juga sempat terjadi di wilayah Serang, ini juga angin yang cukup kencang hingga ini merusak beberapa rumah warga dan juga fasilitas umum yang ada. Nah, ini berbicara tentang salah satunya fenomena La Nina dan juga berdampak pada suhu yang ada gitu kan ya. Ini erat kaitannya juga dengan bagaimana kita menjaga kesehatan kita. Tentunya ya ini di musim peralihan dan juga tadi kan ibaratnya ini labil ya pemirsa. Kadang panas gitu kan, kadang nanti dingin sekali atau mungkin tadi ada angin kencang. Dan ini kan tentu tubuh kita ini perlu beradaptasi dengan baik. Maka dari itu pemirsa Setia Sultan TV, jangan lupa untuk banyak meminum air putih tentunya untuk agar tubuh kita terhidrasi dengan baik. Memakan makanan yang tentunya kaya akan serat, kemudian juga gizi, kandungan gizinya mumpuni. Dan jangan lupa nih untuk pemirsa juga memakan buah-buahan, sayur-sayuran, dan ini juga ada vitamin-vitamin yang mungkin pemirsa juga bisa konsumsi untuk menjaga kesehatan. Dan semoga juga ya kita juga akhirnya perlu wanti-wanti terkait dengan bencana-bencana alam yang mungkin terjadi, ada banyak antisipasi yang bisa kita lakukan. Kita tidak bisa memprediksi kapan bencana tersebut berlangsung, tapi kita dapat melakukan mitigasi ataupun tadi ada hal-hal yang dapat kita lakukan untuk setidaknya meminimalisasi hal-hal yang terjadi, entah itu kerusakan ataupun tadi korban jiwa yang ada. Nah, pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di Pagi Seru, ulas berita no kaku-kaku. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum,
akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.